Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh. Salam soleh, mandiri, cerdas. Hari ini minggu kedua dalam bulan Januari, yang dimana pada hari ini kita belajar bahasa Arab. Kita hari ini masih di bab 4, yang dimana mempelajari tentang fil fasli atau di dalam kelas. Akan tetapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang qawaid dalam bahasa Arab. Di mana qawaid hari ini kita akan membahas tentang mubtada dan khobar. Akan tetapi sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama membukanya dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak soleh, apa itu mubtada dan apa itu khobar? Anak soleh silahkan ambil buku paket bahasa Arabnya, kemudian siapkan buku tulisnya dan pena. Di sini Bunda akan memberikan penjelasan tentang mubtada dan khobar. Yang dimana mubtada dan khobar ini adalah dalam bentuk kalimat. Anak soleh buka buku paket halaman 47. Di sana ada penjelasan tentang mubtada dan khobar. Bunda akan jelaskan terlebih dahulu apa itu mubtada. Mubtada itu adalah, kalau dalam bahasa Indonesianya secara istilah dia itu dikatakan dengan subjek atau bisa dikatakan dengan pokok kalimat. Itu adalah yang dalam bahasa Indonesianya. Kita tulis di sini. Mubtada dan khobar. Nah, di sini Bunda akan menjelaskan bahwa mubtada itu adalah dia dikatakan sebagai subjek. Anak soleh mungkin sudah tahu apa itu subjek, yang dimana subjek itu bisa dikatakan dengan pokok kalimat. Nah, apa yang dimaksud dengan khobarnya? Kalau yang dinamakan dengan khobar, khobar itu adalah dia berupa keterangan atau dikatakan dengan predikat, yang dimana fungsi dari khobar ini adalah menjelaskan dari kalimat pokok atau menjelaskan dari subjek ini. Nah, pada dasarnya mubtada itu berada di awal. Jadi mubtada itu berada di awal. Nah, dan khobar itu pasti berada di yang dimana mubtada khobar ini mengiringi mubtada, atau adanya khobar pasti ada mubtada. Kalau ada mubtada pasti dia ada khobar. Jadi khobar ini mengiringi mubtada. Yang dimana kenapa? Karena mubtada khobar ini adalah predikat yang menjelaskan dari subjek. Nah, selanjutnya, apabila suatu kalimat, anak soleh harus tahu dalam bahasa Arab, apabila kalimat itu terdiri dari yang dimana dia berjenis muzakkar, maka khobarnya pun juga harus muzakkar. Di buku ini sudah dijelaskan bahwa apabila mubtadanya dalam berjenis muzakkar, maka khobarnya pun juga berjenis muzakkar atau laki-laki. Nah, dan apabila dia mubtadanya ini berjenis muannas, maka khobarnya juga harus muannas. Itulah tadi kata Bunda bahwa khobar ini mengiringi mubtada. Ya anak soleh. Jadi kalau ada kalimat misalkan al-faslu wasi'atu, itu salah. Kenapa? Karena al-faslu ini adalah mubtada, yang dimana mubtadanya itu adalah berjenis muzakkar, maka khobarnya pun juga harus mengiringi muzakkar. Nah, sebagai contoh, ada sebuah contoh yang Bunda sampaikan tadi. Di dalam buku itu ada contoh yang mana di sini contohnya dalam bentuk kalimat, yang dimana kalimat ini berjenis dengan muzakkar. Muzakkar adalah laki-laki. Contohnya adalah seperti ini. Al-maktabu. Di sini
tawilun. Apa artinya? Al-maktabu ini adalah, kita ambil artinya meja panjang. Nah, di sini menjelaskan bahwa kedudukan dari maktabu ini adalah dia sebagai mubtada. Al-mubtada. Sedangkan tawilunnya ini adalah dia memiliki kedudukan sebagai khobar. Yang dimana dia memberikan penjelasan bahwa meja ini panjang. Kalau hanya ada, misal, kalau hanya ada al-maktabunya saja, sedangkan tawilunnya tidak ada, maka kalimat ini atau maktabu ini tidak ada kejelasannya. Tidak ada kejelasan apakah ini meja panjang, apakah meja ini besar, apakah meja ini berwarna hitam. Dia tidak memberikan penjelasan. Dia hanya al-maktabu, meja saja. Rumah seperti itu. Ada kata rumah. Dia tidak memberikan penjelasan apakah rumah itu besar, apakah rumah itu kecil, atau rumah itu baru. Di situ tidak ada kejelasan karena kalimatnya belum sempurna. Nah, ini kalimat ini sudah dikatakan dengan kalimat yang insya Allah sempurna. Kenapa? Karena sudah terdiri dari mubtada dan khobar. Ingat anak soleh, mubtada itu adalah pasti dia berada di depan, dan khobar mengiring mubtada. Jadi al-maktabu tawilun, meja panjang. Dia menjelaskan panjang ini, dia menjelaskan kedudukan meja, dia menjelaskan keadaan meja, bahwa meja itu panjang. Ini dalam contoh kalimat yang dimana kalimat ini adalah kalimat yang namanya jumlah ismiyah. Dia terdiri dari isim. Nah, ingat anak soleh, mubtada itu adalah sebuah isim yang dimana isim itu berada di awal kalimat. Itu adalah mubtada. Dia isim yang dimana isim itu berada di awal kalimat. Isim itu apa saja anak soleh? Bisa nama benda, bisa nama orang, bisa hewan misalkan. Dia bisa, itu yang namanya isim. Isim yang dimana isim berada di awal kalimat yang dinamakan dengan mubtada. Kalimat ini dinamakan dengan kalimat jumlah ismiyah yang dimana diawali dengan isim. Nanti ada lagi kalimat yang dimana kalau itu jumlah fi'liyah ada lagi. Tapi kita belum sampai di sana. Nah, selanjutnya Bunda akan memberikan contoh yang dimana contoh kalimatnya berupa contoh yang mu'annas. Bagaimana contoh kalimat yang mu'annas? Mu'annas, contoh kalimatnya. Bunda akan berikan contoh di sini. Ada al-madrasatu. Al-madrasatu. Di sini wasi'atun. Apa anak soleh arti al-madrasatu wasi'atun? Apa artinya wasi'atun? Wasi'atun itu artinya luas, sekolah luas. Nah, di sini juga sudah Bunda menjelaskan kenapa dia menggunakan tun. Karena di awal kalimat, karena mubtadanya berbentuk mu'annas, maka khobarnya juga mengiringi, yang dimana juga itu harus berbentuk mu'annas. Ini di sini adalah mubtada. Bunda beri mim ya, yang namanya mim itu mubtada. Di sini Bunda kasih huruf kho, yang dimana khobar. Nah, karena khobar ini mengiringi mubtada, maka jika mubtadanya mu'annas, maka khobarnya juga harus mu'annas. Seperti itu anak soleh. Jadi jangan sampai anak soleh ketukar. Jangan sampai anak soleh salah pemahaman. Kalau misalkan ada kata-kata al-maktabu wasi'atun, benar, meja itu luas atau bisa dikatakan dengan besar. Tetapi dia salah. Kenapa dia harus pakai wasi'atun? Tidak, seharusnya al-maktabu wasi'un. Seperti itu. Nah, dia harus mengikuti mubtadanya. Paham anak soleh sampai di sini? Itu penjelasan kita pada hari ini, yang mana tentang mubtada dan khobar. Bunda ulangi bahwa mubtada itu adalah sebagai subjek, yang sedangkan khobar itu adalah sebagai predikat, yang dimana khobar ini
Dan biasanya mubtada ini berada di awal kalimat. Dan contoh kedua kalimat ini adalah contoh kalimat jumlah ismiyah, yang dimana di awal kalimatnya atau mubtadanya berupa isim. Sampai di sini anak soleh penjelasan Bunda pada pagi hari ini. Dan untuk tugas, insya Allah nanti Bunda akan berikan tugasnya menyusul dalam bentuk insya Allah file yang Bunda ketik. Nanti silahkan dikumpulkan dengan Bunda, insya Allah akan Bunda kirimkan di grup kelas anak soleh masing-masing. Dikumpulkan dengan Bunda, sebagaimana ini akan Bunda melihat pemahaman anak soleh tentang yang sudah Bunda jelaskan tentang mubtada dan khobar. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Kita akhiri dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan dan tetap tersenyum. Jaga ibadahnya dan jaga imunnya. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan.